Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pada hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh sama-sama datang berbakti kepada Tuhan. Sekalipun kita berada di rumah berbakti, tapi ingatlah bahwa dimanapun kita berada, di situ ada Tuhan Yesus yang menyertai dan juga memberkati persekutuan kita, ibadah kita kepada Tuhan. Biarlah kita akan ikuti kebaktian pada pagi hari ini dengan mempersiapkan diri kita supaya kita dengan roh dan kebenaran berbakti kepada Tuhan. Salam sehat untuk semuanya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersuka cita kalau pagi ini kita boleh kembali bersama-sama bertemu walaupun secara online untuk kita bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita pagi ini, kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Tanpa terasa kita sudah memasuki hari yang terakhir di bulan Januari dan di awal tahun kita sudah banyak sekali melihat berbagai macam bencana melanda di sekitar kita, mulai dari kecelakaan, gempa bumi, banjir, apakah itu tanah longsor. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan kita sebagai manusia sungguh-sungguh amat rapuh. Apa yang bisa kita banggakan sebagai manusia? Bahkan benda sekecil virus pun sudah hampir setahun ini seolah-olah menyandera kita semua. Itu sebabnya marilah kita bersama-sama bersyukur bahwa kalau kita masih bisa beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita menjaga diri, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang mengizinkan kita hidup sampai hari ini, yang mengizinkan kita masih bisa menarik nafas hari ini dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah
menaikkan pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena Semua anugerah Tuhan. karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak Untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Katakan bersama-sama, oh sungguh besar Allahku, Kau sungguh maha besar. Kau Allah, Oh maka jiwaku maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar. sungguh Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan pagi ini kami boleh bersama-sama kembali datang ke hadirat-Mu. Di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, pada saat ini kami hendak bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu.
Kami rindu mengucap syukur atas semua berkat-berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan bagi setiap kami satu persatu. Dan sebelum kami melanjutkan ibadah kami mohon kiranya Tuhan mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Karena selama ini seringkali dalam setiap tindakan kami, dalam segala ucapan kami, dan pemikiran kami, seringkali kami mengecewakan dan menyakiti sesama kami. Terlebih lagi, kami juga sering menyakiti hati Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu dan rahmat-Mu boleh menghapuskan segala dosa kami, menyucikan kami kembali, sehingga kami boleh layak untuk berdiri di hadapan-Mu. Dan kami serahkan biarlah melalui ibadah pagi hari ini, kembali Tuhan menyapa setiap jemaat-Mu secara pribadi, melalui puji-pujian yang kami naikkan, boleh menguatkan iman kami, dan melalui firman Tuhan yang diberitakan, kami boleh semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini mulai awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma, pasal yang ke-10, ayat 9 sampai 11. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara sekalian, sebagai orang percaya, mari bersama-sama kita mengaku dan mengikrarkan iman kita. Bersama dengan segenap orang percaya, di setiap abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam setiap kehidupan kita, banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, selain kita menerima berkat dan penyertaan Tuhan. Tetapi kita boleh melihat bersama-sama bahwa selama ini ada satu sobat yang terus setia, yang senantiasa akan memimpin jalan kehidupan kita, baik melewati masa-masa yang gelap, dan itu semua tidak akan mencemaskan kita karena Dia akan membimbing kita kepada kehidupan yang kekal. Mari kita bersama-sama menyanyikan, ada satu sobat yang setia yang akan memimpin kita. Mari dengan sukacita, dengan iman penuh kita menyanyikan lagu ini. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah
setia yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap Masa dibuatnya gelap menjadi terang ceria. dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri Katakan yang sekali lagi, ku tak cemas walaupun melewati jalan yang kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab ku tak berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang Dia membimbingku. membimbingku ke negeri yang kekal. Puji Tuhan, tiba saatnya hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita bersyukur firman Tuhan pagi ini akan dilayani oleh penginjil Evelyn Chiu. Dan kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita menaikkan sebuah pujian, hanya Tuhanlah yang menjadi harapan kita. Bukan karena kekuatan kita, sekali lagi bukan karena kemampuan kita. Hanya karena Dia yang terus memimpin kita, maka kita akan memperoleh damai sejahtera. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari coba sekalian katakan bersama-sama. Bukan dengan kekuatan, Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
menguatkan kita semua melewati berbagai macam cobaan dan tantangan. Marilah kita tetap berpegang pada tangan yang kuat yang akan menyertai kita semuanya. Sekali lagi nyanyikan, bukan dengan kekuatanku kita dapat menjalani hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi ku pandang wajah-Mu Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam katakan hidupku. sekali lagi, Kaulah harapan hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari saudara sekalian, kita bersama membaca Alkitab. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyinya. Aman di dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu tentang melewati krisis bersama dengan Yesus di saat pandemi ini. Melewati krisis bersama Tuhan Yesus di saat pandemi ini. Ya, saudara sekalian,
Tidak terasa ya, waktu berjalan demikian cepatnya. Kita sudah menjalani hidup di tahun 2021 selama 1 bulan ya. Hari ini genap 1 bulan dalam tahun 2021 ini. Di dalam tahun ini masih ada 11 bulan lagi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ini. Pada waktu kita mau masuk di dalam tahun 2021, kita sudah ditakut-takuti dengan berita makin ganasnya ini virus corona. Karena makin banyak orang yang terkena sakit virus ini dan bahkan ada banyak juga yang meninggal karena virus corona ini. Virus ini sungguh menggoncangkan dunia dan juga kehidupan manusia. Kita semua dibuat terkejut, panik, dan juga rumah sakit mereka kewalahan untuk menghadapi atau menampung orang-orang yang terkena sakit corona ini. Sudah 1 tahun virus ini mewabah di dunia dan menimbulkan banyak orang yang sakit dan bahkan mati. Dan yang menjadi korban kita melihat bahwa tidak pandang bulu, baik tua, muda, kaya, miskin, orang yang berpendidikan, orang yang mempunyai kedudukan, para artis, dan lain sebagainya. Kalau dulu pada awal-awalnya kita mendengar berita bahwa yang terkena virus corona itu adalah orang yang berusia 60 tahun ke atas. Orang tua-tua baru terkena. Tapi sekarang ini bukan hanya orang tua saja yang terkena virus, tapi ada banyak juga orang muda yang terkena virus corona ini. Sebab itu tidak heran kalau muncul pelbagai macam kekhawatiran dan ketakutan bagi manusia. Apa beda ketakutan dan kekhawatiran ini? Ketakutan itu adalah rasa takut menghadapi suatu hal yang benar-benar di hadapan kita. Misalnya, kita takut dengan ular yang ada di depan kita. Kita takut dengan penjahat-penjahat yang akan mencelakakan kita. Sedangkan kekhawatiran itu adalah perasaan takut terhadap sesuatu yang belum pasti ada di hadapan kita. Biasanya disertai dengan pertanyaan, bagaimana jika saya nanti terkena virus corona ini? Bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan dan lain-lain? Kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ada yang mengatakan bahwa kekhawatiran itu adalah seperti kita duduk di kursi goyang yang terus bergerak tetapi tidak pergi kemana-mana, tetap berada di tempat, namun sudah menghabiskan tenaga kita. Kekhawatiran dapat melumpuhkan kehidupan manusia. Ingatlah, manusia bisa diperbudak oleh kekhawatiran. Rasa khawatir bisa juga menjadi virus yang menyebar kemana-mana dengan begitu cepatnya yang mengancam kehidupan manusia. Saudara sekalian, yang pasti kekhawatiran ataupun ketakutan itu bisa memberikan pengalaman yang tidak nyaman di dalam kehidupan kita. Membuat kita kehilangan sukacita dan bahkan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Semua orang di seluruh dunia ini sedang mengalami masa krisis.
Apa itu krisis? Krisis yaitu suatu keadaan yang sangat berbahaya sekali. Keadaan yang sangat gawat. Ya. Krisis itu ada beberapa macam. Yang pertama kita melihat ada krisis ekonomi. Ya. Krisis ekonomi. Saat ini kita sedang dilanda oleh krisis ekonomi ini. Sebagai dampaknya, kebutuhan pangan tidak tercukupi, sehingga menyebabkan banyak orang yang mengalami gizi buruk. Di dalam keuangan mengalami kemerosotan. Nilai uang sehingga kemerosotan nilai uang sehingga menyebabkan kenaikan harga barang. Dan yang kedua, ada krisis kesehatan. Krisis kesehatan karena adanya wabah virus corona ini yang begitu banyak menyebabkan orang bisa sakit dan bahkan meninggal. Yang ketiga, ada krisis rohani. Krisis rohani yaitu orang-orang yang mempunyai bentuk pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari ajaran kebenaran Alkitab. Dan yang keempat kita melihat ada krisis pekerjaan. Banyak orang saat ini tidak mendapatkan pekerjaan. Kata krisis di dalam bahasa Mandarin itu terdiri dari dua kata, yaitu weiqi. Bahasa Mandarinnya namanya weiqi. Ya. Wei artinya bahaya, ci artinya kesempatan. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat ini kata weiqi dalam bahasa Mandarin, ini merupakan satu tulisan yang sangat indah sekali. Di dalam kehidupan kita sekarang ini, kata weiqi dalam bahasa Mandarinnya, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada dua cara pandang orang menghadapi krisis itu. Yang pertama, kita akan menganggap bahwa krisis itu adalah sesuatu yang sangat bahaya, yang sangat menakutkan, sehingga kita tidak berani maju, kita juga tidak berani berbuat apa-apa. Kemudian yang kedua, cara pandang yang kedua, yaitu kita akan menganggap bahwa krisis itu bukan sesuatu yang sangat bahaya saja, tapi mempunyai arti yang lain, yaitu kita akan menganggap bahwa krisis itu merupakan suatu kesempatan emas. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi, seringkali kita cenderung melihat krisis itu dari perspektif yang pertama tadi, yaitu melihat bahwa krisis itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Sehingga kita bisa menjadi tawar hati, takut, cemas, bahkan putus asa. Ketika krisis itu terjadi di dalam kehidupan kita, sungguh sangat disayangkan jika hal itu terjadi. Sebab sebenarnya kita bisa saja memiliki iman bahwa krisis yang terjadi itu akan membawa sebuah loncatan besar di dalam kehidupan kita. Seperti yang telah dialami oleh beberapa tokoh Alkitab di dalam Alkitab, ya, di mana kita melihat bahwa Yusuf sebagai anak Tuhan, dia juga tidak luput dari krisis dalam kehidupannya. Yusuf dia saat masuk di dalam penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Namun pada saat yang sama, sekalipun dia berada di dalam penjara, bukanlah bahaya yang mengancam dia, tetapi justru merupakan sebuah kesempatan emas untuk
Yusuf menjadi orang nomor 2, yaitu sebagai penguasa di negara Mesir. Demikian juga kita melihat Daniel ketika dia berada di dalam gua singa. Memang gua singa itu adalah tempat yang sangat bahaya karena singa itu bisa menelan orang, bisa membunuh orang. Akan tetapi sekalipun Daniel berada di dalam gua singa, tapi hal ini juga bisa membuktikan bahwa Daniel menunjukkan betapa dahsyatnya Allah yang dia sembah itu. Sekalipun di dalam gua singa, ternyata Allah juga menyelamatkan dia sehingga dia tidak sampai dimakan oleh singa-singa yang berada di sekitarnya. Nah, coba saudara sekalian, kita akan melihat video ini ya, yang menceritakan sebuah truk yang mengangkut barang yang besar dan berat sekali. Kemudian truk ini harus melewati jalan yang sangat bahaya karena dia harus lewat jalan yang sempit di mana kiri kanannya itu ada jurang yang sangat dalam. Mari kita lihat ini video. Nah, saudara sekalian, apa kesan saudara setelah melihat video ini? Waktu pertama kali saya melihat video ini, saya merasa ngeri. Ya. Ngeri karena truk ini dia membawa beban yang sangat berat, ya, barang-barang yang begitu tinggi, dan dia juga harus melewati jalan yang sempit, di mana kanan kiri ada jurang. Bukan saja demikian, truk ini dia berjalan di jalan yang bukan jalan yang datar, tapi seperti jalan naik turun gunung, ya. Dia goyang sana, goyang sini. Nah, kalau sopirnya itu tidak lihai, ya, tidak pandai, atau terlebih lagi kalau bukan ada Tuhan yang berbelas kasihan kepada supir yang membawa barang yang begitu berat itu, maka tentu truk ini akan bisa jatuh ke dalam jurang tersebut. Nah, saudara sekalian, inilah kondisi kita saat ini juga di dalam selama kita menempuh tahun 2020. Kondisi pandemi ini kita alami, kondisi ini sudah mengubah akan jalan hidup kita. Peran internet dan teknologi komunikasi sangat menonjol sekali. Gereja-gereja di seluruh dunia menutup kebaktian di gedung gereja dan memindahkannya ke dunia maya, yaitu melalui pelbagai aplikasi di internet seperti YouTube dan Zoom. Demikian juga ada dampak terhadap perekonomian dunia yang sangat dahsyat saat ini, yang banyak sekali kita melihat begitu banyaknya perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang bangkrut, akibatnya mereka harus men-PHK karyawannya dan jumlah pengangguran tentu akan meningkat. Banyak yang mengalami pemotongan gaji dan juga dirumahkan. Semua ini akan menambah beban berat di dalam kehidupan kita. Di dalam kita menjalani tahun 2020 sampai pada tahun kita masuk di dalam tahun 2021 pun kesulitan atau penderitaan masih tetap ada. Bahkan di dalam bulan Januari ini saja kita sudah melihat begitu banyak
masalah-masalah yang terjadi, begitu banyak bencana alam yang terjadi. Nah, bagaimana kita menghadapi krisis di dalam tahun-tahun, bulan-bulan yang akan datang ini? Kalau memang kita harus diperhadapkan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak penderitaan. Saudara sekalian, seperti tema saya pada pagi hari ini, yaitu marilah kita menjalani hidup yang penuh dengan krisis ini bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita menjalani hidup, menjalani krisis di dalam hidup ini bersama dengan Tuhan? Apa yang akan kita alami kalau kita melewati krisis bersama dengan Tuhan? Ada beberapa hal. Yang pertama, kalau kita melihat Filipi pasal 4 ayat 4, di situ mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Kata bersukacita ini ditulis oleh Rasul Paulus, seorang yang luar biasa, karena waktu itu dia berada di dalam penjara di Filipi. Tetapi dia bisa menyuruh orang lain untuk bersukacita. Biasanya kalau kita berada di dalam penderitaan, maka yang kita harapkan dari orang lain adalah supaya mereka berdoa bagi kita, menolong kita. Tetapi Paulus justru menyuruh jemaat Filipi untuk bersukacita, dan dia sendiri juga bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaannya. Mengapa Paulus bisa bersukacita? Karena dia menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan itu bersama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian, kita melihat melewati hidup, melewati krisis di dalam hidup ini bersama dengan Tuhan, kita akan merasa tidak khawatir. Ya, tidak khawatir. Filipi pasal 4 ayat 6 mengatakan jangan khawatir. Ya. Sebagai manusia, Paulus tentu pernah merasa khawatir di tengah ketidakpastian dan juga di tengah kesulitan hidup ini. Dia tentu pernah mengalami karam kapal, yaitu kapalnya yang akan tenggelam, dipukuli, dipenjara. Ya. Dan di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus menguatkan para sahabatnya yang menghadapi kesulitan dan penderitaan, supaya mereka jangan khawatir. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu di dalam doa dan ucapan syukur. Saudara sekalian, kita tidak perlu khawatir meskipun kita berada di dalam kondisi apapun. Karena kita mempunyai Allah yang setia dan penuh belas kasihan. Kita harus serahkan hidup kita ini kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka Dia akan bertindak. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Ya, bersyukur pada Tuhan. Kalau kita melewati krisis dalam hidup ini bersama dengan Tuhan, maka Tuhan mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Jangan kamu khawatir. Hal yang ketiga, Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 7 mengatakan, ada damai sejahtera. Semua orang mengakui bahwa situasi dunia saat ini semakin hari semakin membuat kita ngeri karena kejahatan merajalela
dan kerusuhan di mana-mana, bencana alam terjadi di mana-mana. Di tengah situasi yang sangat gawat seperti sekarang ini, tidak bisa kita mungkiri bahwa tentu ada banyak orang, baik dia Kristen maupun dia bukan Kristen, mengalami ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup ini. Namun firman Tuhan menasihatkan agar kita sebagai orang Kristen tidak terpengaruh oleh situasi yang ada sehingga kita kehilangan damai sejahtera itu. Tuhan memberikan kita damai sejahtera yang melampaui segala akal kepada anak-anaknya melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita dapat tenang dan tidak panik menghadapi situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita. Dalam segala hal, kita dapat menyatakan keinginan kita kepada Allah melalui doa dan ucapan syukur. Sebab kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Sebab itu saudara sekalian, di tengah krisis yang melanda dunia saat ini, marilah kita senantiasa berpegang pada firman Tuhan dan berdoa agar kita mampu melewati semua krisis yang ada di dalam kehidupan ini. Dan ingatlah, kalau kita bersama dengan Tuhan melewati krisis, maka kita akan tetap bisa pertama bersukacita di dalam penderitaan kita. Dan yang kedua, tidak takut dan tidak khawatir di dalam menghadapi dan menjalani hidup yang penuh dengan sulit ini. Dan yang ketiga, kita akan mengalami damai sejahtera sekalipun dunia sekitar kita itu telah goncang-ganjing, ya, sangat menakutkan. Tapi kita akan tetap bisa tenang, damai, sejahtera. Semoga Tuhan membantu kita sekalian supaya kita di dalam menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan ini, mari kita jalani hidup kita ini bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Ya, Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kami kesempatan hidup sehingga kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh belajar dari firman Tuhan. Ya Tuhan, meskipun kami harus melewati lika-liku di dalam hidup ini, kami harus mengalami banyak penderitaan ya Bapa. Tetapi kami bersyukur, anugerah Tuhan cukup buat kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami senantiasa mau bersama dengan Tuhan menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan ini. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat kami Kalam Kudus. Ya Tuhan, kasihanilah kami sekalian. Karena di tengah-tengah kami tentu ada orang yang mengalami krisis-krisis di dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin mengalami krisis ekonomi, krisis pekerjaan, krisis kesehatan. Ya Tuhan, Engkau tahu mereka satu persatu yang saat ini sedang bergumul Tuhan. Mohon Engkau sendiri turun tangan untuk menolong mereka, mengangkat mereka sehingga mereka bisa bangkit kembali dari keterpurukan mereka. Dan Tuhan yang beserta dengan mereka di dalam kehidupan ini. Tuhan berilah kekuatan kepada semua jemaat kami.
Baik mereka yang sakit Tuhan, Engkau sendiri yang akan tolong, Engkau yang akan menjamahnya. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak dari Pak Alvin yang sedang sakit karena virus corona ini, biarlah Tuhan sendiri menjamah, memberikan kesembuhan, mujizat Tuhan terjadi di atas diri Hosiana ini. Biarlah Hosiana boleh memiliki badan yang sehat dan iman tetap kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi sakit yang Tuhan izinkan dia alami di dalam hidup ini. Juga bagi yang lain Tuhan, meskipun kami tidak sebut nama mereka, tapi Tuhan tahu siapa mereka yang sakit ya Tuhan, yang lemah tubuhnya. Mohon Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan, kesembuhan kepada mereka. Juga kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami krisis ekonomi Tuhan, karena mereka mungkin telah kehilangan pekerjaan. Mereka tidak mempunyai penghasilan Tuhan. Padahal kebutuhan hidup begitu banyak. Ya Tuhan, Engkau yang akan memberkati. Engkau sendiri yang akan senantiasa mencukupi segala kebutuhan hidup mereka. Terlebih Tuhan, bukakanlah jalan buat bisnis mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang akan berkati apa yang mereka kerjakan di dalam bisnisnya, supaya bisnis mereka bisa berjalan dengan baik, bisa membawa penghasilan untuk kebutuhan hidup mereka hari lepas hari. Ya Tuhan, kami serahkan masa depan seluruh jemaat kami Kalam Kudus ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memelihara mereka, Tuhan yang akan senantiasa memegang tangan mereka, menguatkan lutut mereka, supaya di tengah krisis yang mereka lewati di dalam hidup ini, mereka sungguh-sungguh merasakan bahwa bersama dengan Tuhan mereka akan mampu menjalani hidup walaupun hidup penuh dengan kesulitan dan tantangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua jemaat kami ini ke dalam tangan-Mu. Juga masa depan gereja kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan Engkau pimpin, Engkau berkati masa depan gereja kami. Engkau yang akan mencukupi ya Tuhan segala biaya hidup gereja kami bulan lepas bulan. Kalau Tuhan yang sudah menolong selama 1 tahun yang sudah berlalu, kami juga ingin menyerahkan di tahun ini ya Bapak, dan seterusnya kami tetap menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan berkati gereja kami, Tuhan yang akan melimpahkan berkat, mencukupinya, sehingga gereja kami tidak sampai kekurangan. Tuhan, pada saat ini kami terlebih mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk negara kami. Kasihani presiden kami, Bapak Joko Widodo. Tuhan, Engkau sudah memilih dia, menetapkan dia sebagai kepala negara yang memimpin, yang mengatur negara ini. Biarlah Tuhan tetap memberikan hikmat bijaksana. Tuhan memperlengkapi akan Pak Jokowi ini supaya dia mampu Tuhan menjalankan tugasnya untuk memimpin negara ini. Meskipun dia menghadapi kesulitan, dia menghadapi serangan dan tantangan. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak tinggalkan presiden kami. Engkau akan beserta dengan dia. Engkau akan memperlengkapi dia. Engkau akan memberikan dia kemampuan sehingga dia boleh menjalankan tugas ini dengan baik ya Tuhan. Engkau juga tolong supaya Pak Jokowi bisa bekerja sama dengan baik dengan semua menterinya, sehingga mereka bisa menjalankan tugas ini ya Tuhan. Sehingga negara kami ini boleh menjadi negara yang berjalan dengan baik. Dan kami manusia yang tinggal di dalam negara ini boleh merasakan ketenangan dan juga kenyamanan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa
menyerahkan semua doa permohonan kami pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, kita sudah merasakan begitu besar kasih Tuhan. Dia telah memberikan hidupnya untuk penebus kita semuanya. Marilah kita bersama-sama juga memberikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita bersama-sama memberikan persembahan sebagai syukur kita. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita, memberikan persembahan yang terindah bagi Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk karya penebusan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, juga penyertaan dan perlindungan yang Tuhan berikan bagi setiap kami hari demi hari. Pada saat ini kami juga rindu untuk mengucap syukur melalui persembahan yang akan kami berikan. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan supaya persembahan ini sungguh layak di hadapan Tuhan. Boleh menjadi berkat untuk pelayanan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu yang boleh mempersembahkan ini, kami boleh mempersembahkan dengan penuh sukacita dan mengucap syukur, dan boleh memberikan hidup kami sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menaikkan pujian hidup bagi Yesus. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan memberikan kemuliaan yang tertinggi kepada Allah Tritunggal. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Kau
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita ini dengan doa berkat. Kita sekalian sudah diingatkan melalui firman Tuhan, meskipun di dalam hidup ini tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, begitu banyak penderitaan yang kita harus alami, yang harus kita lewati. Biarlah ingat firman Tuhan yang mengingatkan pada kita supaya kita menjalani hidup yang penuh dengan krisis ini bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan mampu, kita akan tetap bisa mengalami sukacita, damai sejahtera, dan tidak takut, tidak khawatir. Sekalipun ada ombak datang, tapi ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan pada kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberikan pada kita damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan jemaat untuk saat teduh. Tuhan memberkati.